Krenyes-krenyes, ngobrol-ngobrol bareng Besti emang paling bener ngemil cemilan ya bos. Apalagi ciwi-ciwi seneng banget ngemil. Gak heran, bisnis cemilan itu selalu eksis karena banyak peminatnya ya bos. Apalagi varian cemilan banyak macamnya bos. Rezeki pengusaha cemilan lancar jaya nih bos. Salah satunya Bagas Alimpad, pengusaha muda maklon cemilan asal Kediri, terselamatkan dari hutang miliaran rupiah karena berbisnis maklon cemilan ini bos. Bolehlah kita belajar dari anak muda satu ini. Halo bos, selamat datang di gudang jajan di kota Kediri. 5 tahun lebih, 1 M hutang terlunaskan, alhamdulillah. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Ini dia bos, juragan cemilan dari kota Kediri. Kalau kulik media sosialnya, Mas Bagas ini suka banget share tips-tips tentang bisnis bos. Karena Mas Bagas emang udah suka dengan dunia bisnis sejak duduk di bangku SMA. Untuk urusan memasarkan produknya, Doi jago banget bos. Sampai menggait artis Ricky Harun untuk jadi jargon produknya. Sebenarnya saya tuh diawali sebenarnya dari SMA udah jualan. Dari multi level, yos, pemain lah multi level, money game. Nah puncaknya itu di money game. Jadi waktu itu kondisi kita rekrut investor buat masuk ke money game. Investor mereka mulai percaya, mulai masuk ke saya 100 juta, 10 juta, 20 juta. Total mereka mulai percaya, ya karena terbukti membayar ya, 1,3 miliar. Ternyata money game itu scam. Duh, kena penipuan dong Mas Bagas. Nasib apes emang gak ada yang tahu. Gara-gara ini Doi kudu tanggung jawab dengan duit para investor. Terus gimana mas kelanjutannya? Singkatnya 2015 waktu itu, momen waktu aku diuber-uber tuh sama investor, adalah petani jamur tiram yang datang, yang itu adalah om saya. Jadi dia bilang dia punya kumbung jamur tiram, total produksi yang dia produksi jamur tiram itu sehari itu bisa 1 kintal sampai 2 kintal. Nah, saya waktu itu disuruh untuk ngebantu tuh di situ. Jamur tiram dibantu untuk masarin gimana jamur tiram beliau bisa terjual di pasar. Akhirnya dari pengalaman dan relasi di network saat multi level dan money game, dapatlah nyambung. Ternyata jamur tiram ini kalau kita olah jadi jamur crispy, itu keuntungan marginnya bisa lebih tebal daripada kita jual jamur tiramnya tok. Terlatih berbisnis sejak sekolah, Mas Bagas jadi nggak kesulitan memulai bisnis baru lagi. Salut mas. Sat-sat anak milenial kudu cepat melihat peluang cuan ya bos. Produksinya mulai meningkat dan memanfaatkan jaringan relasi yang udah ada. Untuk memasok kebutuhan jamur tiram yang dibutuhkan, Mas Bagas bekerja sama langsung dengan beberapa petani jamur di sekitar kota Kediri. Mulai 2015 sampai sekarang, kurang lebih 80-90 kilo. Tergantung kebutuhannya. Lumayan banyak juga ya bos buat pasokan produksinya. Nah, Mas Bagas mau kasih tips nih soal memilih jamur agar bisa crispy. Pilihan jamur tiram itu juga mempengaruhi kekrispian sih, karena ada beberapa petani yang mereka suplai ke tempat kita, itu ada beberapa yang kuning. Bahkan ada beberapa yang kandungan airnya itu ketebelan. Jadi misal ditimbang 10 kilo, 2 kilonya itu air. 8 kilonya baru jamur tiram. Nah maka dari itu ya kita harus bener-bener pinter cari supplier petani yang amanah, jujur gitu ya. Jadi semisal mereka datang ke sini 10 kilo, ya 10 kilo itu bener-bener jamur tiram. Lalu yang kedua, ya karena tepung kita itu tepung pilihan. Jadi misal bagi teman-teman yang udah nyobain si jamur tiram tapi tetap digoreng tetap nggak crispy, ya tepungnya bisa order atau kita yang supply, kita bisa kolaborasi berbarengan. Wah, dapat ilmu baru nih bos buat bikin jamur crispy. Tepung yang digunakan Mas Bagas bukan tepung sembarangan karena tepung ini hasil racikan sendiri ya bos. Buat ibu-ibu yang mau masak jamur crispy sendiri, tenang, Mas Bagas jual juga tepungnya. Jadi bisa kapan aja makan jamur crispy. Oh iya bos, bukan cuma jamur. Sejak tahun 2020, Mas Bagas memutuskan untuk ekspansi bisnis menjadi perusahaan maklon cemilan. Reseller atau end user customer saya itu mereka kok nggak cuma jualan jamur crispy tok ya, mereka kok jualan juga keripik pisang, mereka jualan juga makaroni,
mereka juga jualan basreng yang era-era sekarang gitu ya. Terus saya mikir, daripada mereka ngambil ke orang lain untuk resellerin keripik pisang, basreng, makaroni dan semacamnya, ya mending tetap ngambil ke saya. Saking banyaknya orderan, Bos, Mas Bagas bekerja sama dengan 50 UMKM untuk bisa memenuhi semua orderan yang masuk. Kalau di total nih, ada sekitar 20 brand yang maklon ke doi, Bos. Wow! Salah satunya ada artis Ricky Harun yang maklon produk cemilannya di sini. Bahkan sampai ada caleg yang mesen loh buat kampanye. Pemilihan biasanya mereka kan butuh kan ke wilayah dapilnya atau ke wilayah target marketnya. Nah itu mereka butuh untuk ngebawa sesuatu daripada mereka ngebawa misalnya sarung, tenun ikat atau sesuatu apapun, itu kan mahal ya Mbak. Tapi kalau kita selipin snack cemilan terus di belakang kemasan atau di depan kemasannya ada visi misinya. Hihi, orderan bisa datang dari mana aja ya Mas? Jadi penasaran sama biaya maklon cemilan di sini? Tenang Bos, nggak sampai 13 juta rupiah kok. Udah bisa punya merek cemilan sendiri. Hihi, minat, mau buat merek cemilan sendiri Bos. Gaskeun Bos. Hihihi. Satu orang maklon ya estimasi, jadi bukan saya ya misal kalau omset. Satu orang yang kolaborasi dengan saya itu ada yang bisa tembus 200 sampai 300 juta. Ambiar ye, cuan ratusan juta nih buat yang mau maklon. Duduh, dan Mas Bagas bakal bantu juga kok pemasarannya. Gak perlu worry gak laku, karena dibantu langsung nih sama ahlinya Bos. Hihi. Nah Bos, Mas Bagas mau bagi tips nih untuk yang mau memulai bisnis. Kerugian itu pasti, tapi ada yang bisa kita minimalisir, yakni resiko ruginya. Jadi gini, waktu itu situasi kondisinya kita ngirim itu target pernah kita kirim sehari, kita dapat deadline 20.000 sampai 30.000 piece per hari. Tim pengiriman waktu itu dia bilang, Mas, kalau kita bolak-balik ke ekspedisi untuk kirim 20.000, 30.000 dengan mobil yang seadanya, itu kayaknya gak bisa Mas. Kita harus bolak-balik itu sampai 5 kali, 6 kali. Anggaplah kita sudah punya uang untuk ada anggaran untuk beli pick up 150 juta, mending jangan dikeluarin untuk beli pick up. Kita ngusahain 3 prinsip tadi. Kalau bisa sewa ngapain beli, kalau bisa pinjem ngapain sewa. Kerennya nih, sebagai pengusaha, Mas Bagas punya kekuatan komunikasi yang kuat Bos. Doi bernegosiasi langsung dengan pihak ekspedisinya. Alhasil bisa dapat gratis Bos, malah sampai membangun kerjasama bareng. Hebat banget ya. Inspiratif banget ya Bos. Boleh nih dicoba bagi para pebisnis muda untuk memulai bisnisnya. Hihi. Lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Yang penting tetap cuan Bos.